yang kelihatan ya. Nanti saya coba share ke secara bisnisnya dulu ya. Jadi kemarin laporan keuangannya kan bagus ya di yang kayak fourth quarter nih. Ini reportnya yang agak ini sih. Ini 1 April kemarin. Nah, jadi intinya mereka punya beberapa produk. Itu mereka punya yang namanya consumer foods. Itu yang saya bilang tuh angkanya kenceng gitu ya. Model-model tuh kayak makanan. Itu kontribusinya itu bisa sampai 62% itu ke total mereka punya penjualan. Itu yang saya bilang tuh yang kayak model tuh kayak nugget-nugget tuh ya. Kayak contohnya nih mereka punya Kenzler, ini market share-nya itu sekarang tuh udah bayangin ya dari kayak ini ada So Good, ada So Nice, ada Fiesta, ada Kenzler. Ini angkanya tuh naik terus tuh, mereka punya market share. Nah jadi itu ya. Cuman kalau yang bagiannya yogurt itu tuh mereka market share-nya 75,3%. Bandingin sama misalnya kayak contohnya Bio, ya Bapak Ibu yang sering kayak minum yogurt ya. Dibandingin kayak Heavenly Blast, Biocool itu mereka tuh jauh di atas. Jadi mereka punya punya apa ya? Punya pricing power tuh kuat gitu ya. Dan ini Kingsler ini tuh ibaratnya kan mungkin baru ya kalau dibandingkan sama yang lainnya. Cuma mereka punya market share tuh growth-nya tuh angkanya bagus gitu ya. Jadi saya lumayan suka sih. Makanya di bagian kayak si eh, food-nya tuh jalan. Nah, terus habis itu mereka punya dairy, ya dairy tadi ya, dairy itu mereka lagi pada ngejar, ya growth-nya masih oke lah, so-so 5,3%. Karena nih di sini lawannya berat, ada Ultra Jaya sama si Indofood. Nah, jadi itu sih. Cuman kelihatan juga sebenarnya kalau kayak kita ngelihat yang jadi concern kemarin itu kan adalah masalah packaging. Packaging naik gitu ya. Habis itu dalam bahan baku itu juga pertama ada susu, itu juga pada naik. Jadi makanya marginnya agak-agak sedikit ketekan. Nah, jadi itu sih. Nah, cuma emang si company-nya ini ekspansinya tuh lumayan banyak gitu ya. Jadi kelihatan kayak mereka punya advertisement and spending-nya and promotion-nya tuh jalan terus. Ini kayak contohnya mereka ada varian baru. Kayak contohnya mereka ada Eat Milk, ada yogurt drink no added sugar. Habis itu Eat Milk dan UHT Milk. Jadi mereka tuh launching produknya tuh banyak, SKU-nya tuh banyak gitu. Jadi agresif nih, company-nya bisa dibilang agresif. Nah, jadi kalau kita compare sama growth-growth yang lain, sebenarnya bagus gitu. Apalagi mereka punya sosis Kanzler itu yang pelan-pelan tuh mereka punya market share-nya tuh naik terus gitu ya. Nah, jadi itu cuman susunya nih yang agak tough gitu ya, karena ibaratnya kayak konsumsi kita masih rendah, terus ya mungkin di kondisi ekonomi yang nggak terlalu bagus, orang jadi sedikit mengurangi kontribusi susu, itu yang jadi PR ya. Nah, cuman yang bagusnya sama si company-nya itu adalah mereka punya cara distribution channel-nya itu bagus gitu. Kan kalau orang kan simple biasanya ada modern trade, general trade. Nah, mereka tuh pakai yang namanya tuh si agen Mishimori itu tadi. Nah, ini kalau kita lihat secara outlet, itu tuh naiknya tuh sampai 23%. Jadi ibaratnya nih mereka punya ininya tuh di bagian distribusinya tuh bagus gitu. Jadi ibaratnya tuh sampai ke end user-nya itu cepet. Dan mereka pakai Mishimori. Mishimori itu yang mereka pakai internal. Jadi mereka nggak pakai third party yang jadinya tuh bisnis modelnya jalannya adalah ini cost-nya tuh jadi nggak terlalu gede sebenarnya. Nah, jadi itu sih. Kalau yang modern trade-nya bagus-bagus juga, ada juga itu sampai 39% ke mereka punya penjualan. Cuma jalan juga tuh, mereka Alfamart 46%, Intromart-nya 53%. Jadi masih gede itu. Jadi setiap channelnya tuh jalan semua. Makanya menarik ya. Cuman emang company-nya tuh nggak yang murah-murah banget. Ini dia 21 kali price earnings ya. Coba kalau pakai yang sekarang nih, dia tuh, oh sekarang udah turun malah, udah 17 kali price earnings. Seharusnya sih oke ya. 17 kali buat consumer nih menarik sebenarnya. Growth-nya oke. Jadi itu ya, nih angkanya, nih Bapak Ibu nanti bisa lihat breakdown ini. Bisnis dairy-nya nggak kemana-mana. Dairy berarti ini include yang yogurtnya juga. Consumer food-nya yang jadi ceritanya. Jadi em, itu consumer good-nya mereka tuh angkanya jalan terus. Ini yang nopang dulu 35% doang, sekarang 62%. Mereka banyak bisnisnya tuh di locals, itu masih di domestik. Ini saya bilang nih mereka punya channel distribusinya tuh lumayan bagus. Sama yang kita lihat tuh buat yang dari Alfamart, Indomartnya juga kontribusinya juga oke. Ini growth-nya nih tiap tahun udah kelihatan nih Bapak Ibu ya. Ini angkanya nih kelihatan mereka punya distribusi partner itu positif. Ini juga yang mereka jalanin tuh Mishimori sama outletnya naik terus gitu. Jadi itu sih. Jadi ini saya lihat sih sebenarnya bagus ya. Hmm,
Ini kelihatan sih sebenarnya. Kalau kita compare misalnya ya, terlepas dari mereka ada makanan ya. Cuman ini bayangin ya, ini Cimory, bisnisnya kan mungkin mirip-mirip sama Ultra Jaya. Walaupun Ultra Jaya itu lebih apa ya, revenue diversification-nya lebih terbatas. Dia itu lebih concentrated kan produknya kan. Nah, cuman ini marginnya 44%. Bayangin dong, kalau kita ibaratnya ngeliat kayak consumer yang lain mungkin nggak akan ada yang setebel ini. Premium pricing, cuma mereka masih bisa maintain. Jadi itu ya Bocimori. Ya ini buat pengenalan aja ini kayak produk-produknya ini ada Ultra Milk. Ini Bapak Ibu mungkin biar familiar. Ini yang ya mungkin Bapak Ibu sering lihat ya. Nah ini yang nugget-nuggetnya ini yang jadi growth-nya mereka. Kenzler, Chicken Nugget dan lain-lain. Jadi angkanya bagus ya. Ini kalau kita ngomongin secara valuasi juga trennya dibandingkan sama peers ya. Ini kelihatan sebenarnya Cimory tuh tiap tahun tuh growth-nya tuh bagus ya. Ini kelihatan nih kayak contohnya 2023 dari revenue sampai yang dari EBITDA sampai bottom line tuh growth-nya tuh selalu di atas peers. Jadi ini yang saya jadi kayak cerita gitu. Ini yang saya bilang nih, kenapa margin mereka tuh bisa superior. Marginnya bisa superior, ini di atas yang lain lumayan jauh ya. Nah, ya, cuman itu kompensasinya adalah mereka punya punya valuasinya itu jadi premium. Cuman itu ya, maksudnya menurut saya sih ini for a reason ya. Emang company-nya itu bagus, company-nya kuat. Sama neracanya juga bersih ya. Ini dia utangnya nggak banyak. Net cash posisinya. Net cash tuh berarti artinya banyakan banyakan ini utangnya nol bahkan. Ini company itu bener-bener apa ya rapih nih mereka punya neraca. Nah jadi itu ya. Ini buat si Cimory ya Bapak Ibu. Semoga menjawab tuh tadi dari Pak Andromeda ya. Pak Niko